Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada saat ini kita semuanya masih dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang ajaran agama Islam. Apa itu agama? Apa itu Islam? Dan saya harap kepada saudara-saudaraku semuanya tetap dalam prinsip, tetap kembali ke pribadi masing-masing. Apa itu agama? Mari kita coba belajar bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Agama, kalau dalam bahasa Jawa dikatakan ageman, yaitu pegangan. Pegangan siapa? Pegangan manusia. Jadi agama itu mengatur pola pikir manusia, mengatur tingkah laku manusia. Dalam hal ini tidak ada agama yang memerintahkan manusia untuk saling menyakiti, untuk saling mencederai. Dalam hal ini agama yang pasti adalah merukunkan sesama umat, karena pada hakikatnya agama yang ada sejak zaman dulu hanya untuk merukunkan sesama umat. Kalau kita sebagai manusia sudah mempunyai agama atau berpegang teguh kepada agama, mestinya kita sudah bisa merasakan apa makna dari agama itu. Tentunya kita bisa merasakan kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada agama, merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman, merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak saudara-saudara yang mengaku beragama tetapi masih belum bisa menerapkan ajaran-ajaran agama tersebut. Untuk itu, pada kesempatan ini yang saya bahas adalah agama Islam. Karena apa? Karena saya dulu juga belajar dari basic agama Islam. Apa itu Islam? Kembali lagi ke sandi-sandi Tuhan. Artinya Islam itu kalau menurut agama sesuai dengan yang ada, sesuai dengan kata-kata dari para sesepuh-sesepuh. Kalau sudah benar-benar beragama, tentu bisa mengartikan apa itu agama Islam, yaitu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Nah, dulu saya pernah mendengar sebuah cerita, kalau ingin ketemu Tuhan ada nomor teleponnya. Berapa nomor teleponnya? Yaitu tadi 42 443 42443, yaitu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Dalam ajaran Islam tentu tidak ada yang mengajarkan, pastinya, saya bilang pastinya, tidak ada yang mengajarkan untuk saling menghukum, apalagi untuk saling membunuh. Itu yang sah, itu yang hak dalam ajaran Islam. Apalagi menyakiti.
itu nggak ada. Kalaupun itu ada, wallahu alam, kembali ke hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas-jelas itu sudah manusia sendiri yang membuat ayat-ayat tersebut untuk membunuh, untuk menyakiti, ataupun untuk menghukum. Kalau dalam khasanah Jawa, Islam itu artinya ini sejatinya laku adanya manusia. Dalam bahasa Jawa, iki lho sejatinya laku ananing manungso. Laku apa? Laku manunggal. Manunggal sama siapa? Manunggal sama hidup. Nah, hidup itu siapa? Hidup itu roh suci yang punya Gusti Engkang Moho Suci. Kita ambil hikmahnya. Ini loh sejatinya laku adanya manusia. Jadi Islam itu ya juga bukan agama main-main, itu agama yang benar-benar sakral, harus dipegang teguh, ya. Laku manunggal, kalau sudah berpegang kepada agama, mestinya setiap laku, setiap tingkah kita keseharian ini benar-benar manunggal sama hidup. Hidup itu benar. Nah, kalau kita sudah manunggal sama hidup, kita sudah mendapatkan kebenaran yang sejati. Artinya apa? Melihat hal sesuatu pun di depan mata kita yang kelihatannya itu nggak benar atau nggak baik. Katakanlah kita melihat seorang pencuri misalnya, itu sudah benar, nggak ada yang salah, karena kita nggak berani, kita sebagai manusia nggak berani mengklaim perbuatan manusia itu salah, itu nggak berani, karena kita sudah manunggal benar sama hidup. Benarnya di mana? Dia mencuri kan sudah menjadi pekerjaannya. Kalau kita kembalikan lagi, apakah Islam mengajarkan orang untuk mencuri? Tidak, Islam nggak pernah mengajarkan orang mencuri. Itu sebagai kesaksian kita sebagai orang beragama. Melihat pencuri pun itu sudah benar. Benarnya di mana? Dia kan ada maksud, ada pamrih dia melakukan pencurian itu. Dan yang tahu maksud dan pamrihnya juga yang pencuri itu sendiri. Lah, apa yang harus kita lakukan? Saya ambil sepatah kata, sebuah kalimat ya. Kejahatan terjadi karena kurangnya rasa cinta kasih. Ya gampang aja. Kalau tidak ingin orang itu mencuri, ya minimal kita kasihlah, kita sayangi karena sesama. Gitu. Laku manunggal dalam hal ini kita harus benar-benar peka. Apa yang terjadi di dunia ini nggak lepas dari kuasa Tuhan. Apakah kita sudah manunggal sama Tuhan? Kita ini Tuhan. Tuhan itu ya Tuhan. Kita sebagai manusia biasa, katakanlah makhluknya Tuhan. Dan apa yang harus kita berbuat? Ya, kita harus berbuat keseharian itu, berbuat yang baik, saling menghormati, saling menghargai di antara sesama. Kita agak punya hak untuk mengklaim atau mengkotak bahwa agama itu salah, ajaran itu salah, aliran itu salah. Nggak punya hak kita sebagai manusia. Semua itu sudah benar adanya. Seperti yang saya ungkap kemarin, semua itu sudah benar adanya. Kan jelas di dalam agama Islam itu ada 5 larangan dan 5 perintah. Ini kita harus peka. Syahadat, kita sudah bersaksi. Yang bersaksi siapa? Ya roh kita, hidup kita ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kesaksian itu di dalam. Nah, di luarnya sebagai manusia kita menyaksikan semua yang ada di dunia ini adalah kuasanya Tuhan. Kita bersaksi sungguh-sungguh ini tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita sholat. Sholat pun kita harus bisa benar-benar merasakan
merasakan, benar-benar kita ini merasakan Tuhan, artinya merasakan Tuhan. Ketika kita takbiratul ihram, berdiri tegak, itu ada maksudnya. Ketika kita berdiri, ini kita menyaksikan bahwa kita ini adalah perwakilan dari Tuhan. Kita ini manunggal sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu hanya satu. Ya kalau dalam agama kita sebut Allah. Allah itu hanya satu, nggak ada yang lain. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengangkat kedua tangan, kemudian menyebut Allahu Akbar, ini kita menyaksikan, benar-benar menyaksikan dan merasakan bahwa yang berucap itu adalah hidup itu sendiri, roh suci itu sendiri, lewat raga kita, raga manusia. Dan kita harus benar-benar bisa menyaksikan, telinga kita juga mendengar apa yang terucap dari mulut kita, Allahu Akbar. Ini kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa yang terucap dari mulut kita ini, telinga kita mendengar, mata kita menyaksikan, kita berdiri tegap. Hanya Tuhan Tunggal Maha Esa, hanya Tuhan yang disebut dengan Allah Maha Esa. Ini kita menyaksikan sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita Allahu Akbar, bersedekap seperti ini. Kita menyaksikan, ini loh kita manunggalkan. Artinya manunggalkan itu apa? Telapak tangan kita yang kiri ditutup dengan telapak kita yang kanan. Artinya apa? Perbuatan yang dilarang oleh agama, 5 hal, ya sudah pernah saya sebutkan. 5 hal ini kita tutup dengan perbuatan yang diperintahkan oleh agama, yaitu perbuatan baik. Dan di dada kita ada roh di dalamnya. Ini kita menyaksikan. Ini kita menyaksikan bahwa di sini adalah Tuhan benar-benar mengampuni segala dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh. Ini ada maknanya. Ketika kita rukuk, kita mengakui, kita ingin mengakui sebagai manusia biasa tanpa daya dan upaya. Kita ini mengakui dan kita menyaksikan bahwa kita sebagai manusia itu tanpa daya dan upaya itu tadi. Kita menyaksikan sungguh-sungguh ketika kita rukuk, sejajar, nggak ada perbedaan antara si A dengan si B, antara dengan yang lain, antara dengan agama apapun, nggak ada perbedaan. Semuanya sama. Bertekuk di hadapan Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kemudian kita berdiri lagi, kita menyaksikan lagi hanya Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Sempurna, Maha Suci, hanya Tuhan. Kemudian kita sujud, kita benar-benar menyaksikan. Di sini kita benar-benar merasakan, ini loh bentuk kesungguhan kita, bentuk takwa kita kepada Tuhan. Kita bersujud ini. Di sini benar-benar kita merasakan manusia tidak lebih dari sampah, tidak lebih dari sampah tanpa kuasa Tuhan. Berhubung kita manusia ini atas kuasa Tuhan, diberi piranti-piranti akal pikiran, ya, batin, angan-angan, dengan panca indera kita. Kapan kita bisa berterima kasih kita sebagai manusia? Kapan lagi? Memang kalau panjenengan semua mencerna kata-kata saya agak membingungkan, tapi kalau Anda benar-benar bisa merasakan apa yang saya ucapkan, Anda sendiri yang akan tahu. Di situ makna. Saya sudah pernah mengalami larangan agama 5 hal itu, saya pernah mengalami semua. Satu yang belum pernah saya alami, saya gak pernah membunuh. Karena apa? Sejak dulu itu saya sudah punya prinsip,
ada kuasa apa saya membunuh orang? Saya nggak bisa membuat orang, saya nggak bisa membuat hidup, kok malah saya membunuh? Lebih baik saya bunuh sendiri, itu pun kalau mampu. Pikiran-pikiran saya yang kurang baik ini saya bunuh. Saya ingin pikiran-pikiran yang baik, angan-angan yang baik. Panca indera pun saya ingin melihat yang hal-hal yang baik. Padahal di dunia ini semuanya itu baik, nggak ada yang nggak baik. Semua itu sudah benar, nggak ada yang nggak benar. Tetapi sebagai manusia masih memilih dan memilah. Masih ada baik buruk, masih ada benar salah. Itulah manusia. Sudah semua saya rasakan. Yang namanya pemabuk, racun pun yang belum saya minum. Itu saya. Minuman apa? Harga berapa? Mulai dari termurah sampai termahal itu pernah saya rasakan. Itu saya dulu. Seiring perjalanan waktu. Jadi lima larangan agama itu 4 ya sudah saya coba semua. Semuanya itu hanya menyesatkan. Hanya menyesatkan. Seiring perjalanan waktu, saya terus mencari dan mencari kebenaran yang sejati. Akhirnya saya menemukan kebenaran yang sejati, yaitu hidup. Saya menemukan jati diri saya. Saya menemukan guru jati saya yang menuntun saya setiap detik, setiap hembusan napas, tak lepas dari hidup. Oleh karena hidup, saya sangat berterima kasih sekali. Saya masih berguna sebagai wadahnya hidup, sebagai sarangnya hidup. Saya masih berguna, dan saya tercipta sebagai manusia ini juga saya tidak minta. Ini adalah atas kehendak hidup itu sendiri. Gitu. Untuk itu, buat saudara-saudaraku semuanya, saya hanya berpesan, nggak usah menyalahkan satu sama lain. Semuanya itu sama. Kalau kita sudah benar-benar memaknai apa itu Islam, laku manunggal sama siapa? Sama hidup. Ini yang perlu kita maknai, ini yang perlu kita rasakan. Karena dengan hidup kita akan merasa tentram. Itu cukup apa yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudaraku semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai manusia biasa, tanpa daya kuasa, tanpa kuasa Tuhan. Semua adalah kehendak Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.